semuanya, kembali lagi di Superbook Kids Club. Bersama dengan Kak Hevi dan juga Kananda, dan kita bersama dengan adik-adik dari GBI Grasukacita Jakarta. Ada siapa aja? Aku Jeremia. Dan aku Gea. Udah tahu kan nama mereka semuanya kan? Ada Jeremia dan juga ada Gea. Nah, karena kita semua udah ngumpul nih Kak Hevi. Betul, iya. Jadi gimana kalau kita langsung mulai aja Superbook Kids Club-nya? Boleh, tapi kan kita harus berdua dulu. Oh iya, kan? benar. Kayak nanti terlalu suka cita ya, kayak Karena kita di adik-adik Gerak semuanya ya. Sukacita jadi Oh iya, jadi harus dong. suka cita. Ya betul. Gimana kalau doanya kita minta Jeremy deh? Oke, boleh. Sebelumnya kan ada yang semua ada di rumah kan, kalau Jeremy yang akan berdoa. Siap. Siap, Jeremy. Oke. Sekarang Kak Happy sama Kananda dan Gia siap untuk lipat tangan dan adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami akan segera memulai Superbook Kids Club. Tuhan Yesus berkati dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Jeremy. Nah, jadi kan hari ini tuh kita akan ngobrolin tentang minder. Minder. Nah, sekarang Kananda mau nanya nih sama Jeremia dan juga Gea. Gea. Kalian punya nggak sih kekurangan yang membuat kalian tuh jadi malu gitu kalau ketemu orang? Pernah punya nggak? Punya. Punya. Kalau dari siapa? Kamu deh. Gea. Gea. Oke. Punya bekas dari gigitan serangga gitu. Oh, di bagian Tangan. Kenapa kamu malu? Karena punya luka-luka ini. Kayak lebih berbeda sama orang lain gitu. Sama teman-teman yang lain ya, berbeda ya. Oke. Iya. Sekarang Kak Happy mau nanya lagi nih, ada nggak sih teman-teman kalian dengan kata-kata suka merendahkan kalian gitu kan? Atau dengan ngejek gitu. Atau ngejek dengan kata-kata yang membuat kalian itu rasa minder. Saya pernah dibilang kutu buku dan mata Apa? empat. Kutu buku, oke. Dan apa? Dan mata empat. Mata empat, karena yang udah pakai kacamata ya. kacamata. Kita sama ya, Jeremia. Ternyata mata empat itu jadi satu bahan ejekan juga ya. Iya, ternyata ya. Terus waktu kamu dibilangin kayak gitu, gimana perasaan kamu? Saya nggak minder, tapi saya tidak sedih dan bersyukur. Oke. Bersyukur karena Percaya semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, adik-adik yang di rumah kira-kira punya kekurangan nggak ya? punya ya? pasti. Pasti punya ya. Kayak juga punya kekurangan, kayak Kananda juga punya kekurangan. Iya. Intinya ya tadi Jeremy bilang ada kekurangan dan kelebihan. Benar. Tapi tetap bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kan tadi Kananda sama Kak Hevi nih yang tanya-nanya. Sekarang kalian ada yang mau nanya nggak sama Iya. Kananda atau Kak Hevi? Tentang yang namanya kekurangan. Keminderan. Oh, keminderan juga ya. Kak, kenapa sih kita punya kekurangan? Kenapa sih kita itu punya kekurangan? Karena Tuhan mau supaya kita itu bergantung sama Tuhan. Wow. Tuhan mau tuh orang-orang yang menyadari bahwa kita itu terbatas, kita itu punya kekurangan, Betul, iya. kita itu nggak sempurna. Tuhan mau supaya kita itu terus bersandar sama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Karena dari setiap kekurangan kita itu Tuhan akan membentuk kita, Tuhan akan membawa kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan kekurangan kita. Betul sekali. Siapa lagi nih yang mau Ya. bertanya? Saya. Apa? Oke, Jeremy mau tanya nih ya. Kak, ada gak tokoh Alkitab yang minder? Soalnya tokoh Alkitab itu keren-keren. Ada siapa? Ada dong pastinya. Pasti ada ya. Karena di Alkitab itu sekalipun mereka keren-keren, mereka itu punya masalahnya masing-masing, Tuh. tahu nggak? Jadi sekalipun mereka dipakai Tuhan, mereka tuh pasti punya kekurangan. Tapi akhirnya kan dia jadi dipakai Tuhan kan, Betul karena sekali, dia mau iya. menyerahkan dirinya. Gimana kalau Kananda kasih tahu di semua tentang Alkitab? Sekarang aku tahu. Terbelah. Bisa. 1, 2, 3. Terbelah. Aduh, bisa juga caranya ya. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama Detektif Anda di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Adik-adik bisa bantu Kananda nggak untuk
untuk membelah air yang ada di kolam ini. Gimana caranya ya? Jadi tuh di Alkitab ada seorang tokoh yang dia itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Padahal dia itu minder. Kalian mau tahu siapa? Gimana kalau kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Yang pertama, siapakah dia? Dia adalah Musa. Menurut kitab Keluaran, Musa lahir dari keluarga Lewi. Dan arti nama Musa adalah diangkat dari air. Karena pada zaman itu bangsa Israel menjadi budak di bangsa Mesir. Dan Firaun melihat terlalu banyak orang-orang Israel yang ada di Mesir. Jadi Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki Israel yang ada di Mesir, termasuk bayi Musa. Tapi orang tuanya Musa melindungi bayi itu sekitar 3 bulan. Tapi karena dia semakin besar tidak bisa disembunyikan lagi. Jadi orang tuanya Musa menyuruh Miriam, kakaknya Musa, untuk membawa Musa ke sungai dan memperhatikannya. Wah, puji Tuhannya, putri Mesir mengangkat Musa dari air dan mengangkat dia menjadi putranya. Yang kedua, kehidupan Musa. Jadi dari kecil hingga umur 40 tahun Musa menjadi pangeran di Mesir. Tapi sepanjang itu Musa melihat bahwa perlakuan orang-orang Mesir kepada orang Israel itu sangat kejam. Sampai-sampai Musa membunuh orang Mesir karena dia menyiksa orang Israel. Dan Firaun mengetahui itu. Jadi Firaun juga berniat untuk membunuh Musa. Musa akhirnya kabur sampai ia tiba di tanah Median. Di sana ia menjadi penggembala kambing domba milik Yitro, yaitu mertuanya Musa, selama 40 tahun. Yang ketiga, Musa dipanggil Tuhan. Jadi ketika Musa sedang mengembalakan kambing dombanya di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb, ia melihat ada semak-semak yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Lihat, Musa, aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang, aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Kalian lihat, aku harus minta Musa ajari itu. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman,
Aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Yang keempat, Musa dipakai Tuhan. Jadi Musa yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa, merasa minder. Tapi Tuhan melihat Musa lebih dari itu. Tuhan mau memakai Musa untuk menjadi perpanjangan tangannya supaya bangsa Israel bisa bebas dari bangsa Mesir. Dan karena Musa mau menuruti perintah Tuhan, akhirnya banyak hal luar biasa yang terjadi. Pertama, tongkat menjadi ular. Sekali lagi kami mohon padamu, Firaun yang mulia, atas nama Tuhan, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan lagi, ku bilang tidak. Dan katakan pada Tuhanmu, yang berani-beraninya minta, dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Baik, lihatlah. Keren. Penyihir, penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Wow, aku belum pernah melihat ular memakan ular lain. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Yang kedua, 10 tulah terjadi di Mesir. Kata, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang. Dan yang lebih dahsyat lagi, Musa membelah laut menjadi 2 sehingga bangsa Israel bisa menyeberanginya dan bisa lolos dari bangsa Mesir. Adik-adik, seorang Musa yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa, dia minder karena ia harus menghadapi orang-orang Israel yang banyak banget dan ia juga harus menghadap kepada Firaun. Tapi Tuhan mau pakai dia untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada bangsa Mesir dan kepada bangsa Israel. Jadi adik-adik semua, jangan karena kekurangan kita menjadi minder. Tapi biarlah kita serahkan kekurangan kita kepada Tuhan dan Tuhan memakainya sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yeay! Buat adik-adik juga nih yang mungkin kalian merasa minder dan kalian gak tahu mau cerita kepada siapa, kalian bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah ini. Karena kakak-kakak akan siap mendengarkan cerita kalian dan siap juga untuk mendoakan kalian. Jadi jangan lupa langsung hubungi ya. Dan buat adik-adik juga yang mau request nih, Kak aku mau cerita tentang ini dong, Kak aku mau bahas tentang ini dong, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Superbook Indonesia, oke?
Oke adik-adik semua, sampai jumpa di Semua Tentang Alkitab berikutnya. Sekarang aku tahu. Yeay! Gimana, udah tahu kan? Serunya. Siapa tadi? Musa ternyata. Nah, sekarang Kananda mau ajak Jeremy, Gea, Kak Hevi, dan adik-adik semua untuk bermain game. 1, 2, 3, boleh dipegang. Boleh 2 tangan. Adik-adik, ayo Jeremy. Kok kayak 7, papaya ya? Atau nanas 6, ini? 4, 3, 2, 1. Udah kepikiran? Kayaknya harus tanya papa mama kali ya, harganya ya. Kalian sebutin dulu bendanya apa ya? Kita 1, 2, 3 Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Buah naga. S. Buah naga. Buah naga. Kira-kira harga yang di otak kamu itu S harganya berapa? 20.000. 20.000. Kalau kamu? 20.000. Kalau Kak Hevi? 15.000. 15.000. Mbak, apakah bendanya di dalam? 1, 2, 3. Iya. Sekarang tadi kan dari Jeremy, sekarang dari Gea. Dari Gea. Oke, silakan Gea. Boleh dipegang terus kalian pikir ya, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. 6. Bukan yang itu, bukan yang itu. Nah. Udah. Siap ya? Kalian sebutin namanya. 1, 2, 3. Lem. Apa? Air. Lem. Lem. Harganya, kamu tadi apa? Air. Berapa? Air. 5.000. 5.000. Kamu? Nutrijel. Kalau kamu? Kalau lem biasanya. Kamu lagi kami. Kamu biasanya yang ukuran kecil goceng 5.000. Lem. Oh, lem, ya Iya. ampun. Oke. Siap. Dan jawabannya adalah. Ting dong. Apa ini? Oh, slime. Waduh. Iya. Agak-agak air kan? Slime, iya. Aku pikir. Tadi dari Jeremy, Gea, sekarang dari Kak Hevi. Kak Hevi, oke. Waduh, apa ini ya? Nah, itu. Yo, apa itu? Tunggu. Udah? Apa ya? Oke, pikirkan Bentar. apakah itu? Iya. 1, 2, 3. Tanah Mangga. liat. Apa? Tanah liat. Tanah liat, kentang, Mangga. mangga. Harga kentang ini tanah bener liat dia berapa? Eh, 8.000. 8.000. Kamu? Kentang? Tanya mama nih, tanya mama nih. Tanya mama nih. Ki. Kan kamu biasa belanja nggak? Kira-kira aja. Kira-kira aja. 10.000. Mangga sekilo 12.000. Oke. Kayaknya kayak apa ya? Apa kayak kentang juga mana tadi? 1, 2, 3. Ya. 1, 2. Ah, pecah. 1, 2, 3. Oh, Kiwi ini namanya. Maksud dari games kita hari ini adalah, oke. jadi kan kita tuh lagi ngomongin soal apa tadi? Minder. Nah, Kananda mau kasih tahu nih, kenapa sih kita itu bisa merasa minder? Karena nih, kayak tadi kita bisa nih tahu kira-kira harga benda yang ada di dalam ini berapa sih? Padahal kita nggak pernah lihat bendanya kayak gimana. Kita nggak tahu nih bendanya apa, tapi kita udah bisa menilai. Wah, kira-kira bendanya harganya segini nih. Di kehidupan kita juga kayak gitu. Seringkali orang-orang itu menilai diri kita hanya dari penampilan kita, hanya dari dengar dari orang. Dan ketika penilaian itu kita dengar, ada orang yang bilang aku itu nakal, ini juga ada yang bilang aduh mata aku minus, terus sedangkan teman-teman aku itu matanya bagus. Nah, jadi pemikiran-pemikiran itu kita pikirkan, jadi iya nih benar nih kayaknya nih penilaian orang-orang itu benar, ternyata aku itu nggak berharga, ternyata benar aku itu jelek,
aku itu nggak berguna. Misalnya ada yang bilang kayak gitu kan. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang membuat kita jadi minder, kita jadi rendah diri, kita jadi malu kalau ketemu orang lain. Nah, sekarang Kananda mau kasih tahu nih, gimana sih supaya kita itu nggak minder lagi. Diri kita yang dinilai sama orang-orang itu nggak berguna, aneh, atau jelek, atau apapun itu. Tapi ada satu pribadi yang mau membeli kita dengan darahnya yang kudus. Dia mau membeli kita semua supaya kita bisa hidup di dalamnya. Bisa masuk. Tapi slime nggak bisa masuk. Bisa masuk ya? Gini, set. Oh, gitu aja. Nah, dia mau supaya kita itu tahu kalau kita itu berharga karena kita dibeli dengan darah yang mahal, dengan nyawanya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan kita berharga di mata Tuhan. Itu dia, makanya gimana caranya supaya kita itu bisa nggak minder lagi. Caranya adalah dengan terus ingat kalau saya berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi saya. Coba kita katakan bareng-bareng ya. Sama adik-adik di rumah juga ya. Pakai gerakan gimana supaya jadi super kebenaran. Kata-katanya tadi apa? Aku lupa. Aku berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi aku. Yuk. Oke, kita hafalin bareng-bareng ya adik-adik semua. Siap ya? 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi aku. Oke, keren banget ya. Ini dia karyanya. Oke. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas. Kalian bisa pakai kertas apa aja. Terus ada ini apa namanya? Spidol ya. Spidol, pintar sekali. Ini ada apa namanya? Gunting. Dan yang terakhir ada Lakban. double tape. Apa double tape? Okay. Nah, sekarang kalian boleh ambil satu-satu. Buat Kak Heavy, buat Gea, buat Jeremiah. Ya, kita dinyatakan lulus. Nggak ada tulisannya. Belum ya. Oke, selanjutnya kita akan, karena namanya adalah lipatan kasih, jadi kertasnya akan kita lipat. Betul sekali. Oke. Pertama kita akan lipat tidur. Memanjang, bukan memanjang. Kalau sudah jadi seperti ini, kita akan buka. Ujung ini ke bagian tengah. Oh, ujung di bagian tengah. Nanti jadinya seperti ini, seperti pintu. Lalu kita akan buka. Sekarang kita akan lipat memanjang bagi 2. Oh, lipat bagi 2. Kalau sudah, lakukan yang sama seperti tadi. Jadi kita buka lagi. Terus kita ambil yang ujung sini, kita tarik ke tengah, kita lipat ke tengah. Jadi seperti ini. Terus sudah. Kita akan lipat kayak tadi lagi yang pertama. Selanjutnya kita akan gunting di kotak yang kedua dan ketiga, yang bagian bawah. Jadi gini? Ya, betul. Oke, sambil ikut ya. Nih, 1, 2. Jadi ada 2 kotak yang kita gunting bagian bawah. Selanjutnya kita akan buka lipatan ini. Buka lipatannya. Lalu kita akan menempelkan double tape di bagian kanan dulu. Atas sini. Coba atas sini, iya. Dan bawah sini. Bawah sini. Kalau sudah, kita akan buka double tape-nya, lalu nanti akan dilipat ke gini. Oh iya. Oke, mari kita buka. Nanti jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menulis. Boleh nih ditulis pakai apa? Pakai spidol. Terus apa aja? Tulis hai. Sebutin namanya atau hai kamu gitu. Selanjutnya kita akan belah. Kita akan buka ya. Kita akan buka lipatannya. Kita pegang ujung atas sama ujung bawah. Kita tarik. Nanti dia akan terlipat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tulis pesannya. Hai, tadi siapa namanya? Hai Dito. Kita tulis sekarang. Sekalipun orang-orang menganggapmu rendah atau sekalipun orang-orang tidak menyukai kamu,
Nih ada lipatannya, ada apa? Belahnya juga. Kita buka lagi. Itu, gini lagi. Set. Nah. Sekarang kita tulis tapi ingat. Tapi ingat. Kita buka lagi. Buka lagi. Nah. Tapi ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Yeay, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan. Nah, kalau sudah, coba kita buka lagi lipatannya. Balik lagi. Nah. Jadi nanti kita bisa kasih nih ke teman kita, biar dia baca, hah ada surat apa nih? Terus dia buka, set. Sekalipun orang-orang mengejek kamu, tapi ingat, apa? Tuhan Yesus mengasihimu. Coba kalian mau lihat. Jeremy, kamu bikin surat ini buat siapa? Gio. Siapa? Gio. 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 Kenapa kamu kasih buat Gio? Karena dia teman saya. Dia pernah merasa minder juga? Oh enggak, jadi kamu mau menguatkan dia aja ya? Oke. Kalau Gea kasih buat siapa? Karis. 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 Kamu kenapa Kak mau kasih ini buat Karis? Biar dia tetap percaya, kalaupun ada orang yang ngejek dia tetap harus percaya sama Tuhan. Bah. Nah, kalau kalian udah selesai juga jangan lupa difoto. Terus Upload ke Superbook Indonesia. jangan lupa tag Gitu. iya Superbook Indonesia. Iya. Gitu. Yeay. Oke. Wah, terima Iya. kasih adik-adik semua. kasih Hari ini kita bisa sama-sama belajar bahwa kita itu nggak boleh Minder. karena apa? Karena Tuhan Tuhan Yesus mengasihi kita. semuanya. Dan Tuhan menganggap kita Berharga. berharga. Betul Biarlah dari setiap kekurangan kita bisa Tuhan pakai, dan dari kekurangan kita itu bisa kuasa Tuhan dimuliakan. Yes. Jadi tidak ada lagi yang minder-minder lagi. Betul. Oke, setuju? Setuju. Ya. Kananda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia dan juga Cahaya Bagi Negeri. Dan Kananda dan Kak Hevi dan segenap tim Superbook, kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang hari ini tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia dan juga Cahaya Bagi Negeri. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Biar semakin banyak anak-anak di Indonesia ini yang percaya kepada Tuhan dan mendengar firman. Betul sekali, dan Kak Hevi, Kananda, dan semua tim Superbook mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Dan tetap terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow dan Instagram, subscribe, ada ya. TikTok, ada Betul. Facebook, dan juga subscribe. Benar. Pokoknya semua sosial media Superbook Indonesia jangan lupa di follow ya. Betul sekali. Dan kasih tahu sama adik-adik atau teman-teman semuanya untuk ayo dong follow Superbook Indonesia ya, supaya sama-sama kita bisa menjadi berkat untuk teman-teman kita yang ada di sekitar kita semuanya. Jangan lupa ya di follow. Oke, dan Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat saya tangan. Kananda. Kalau kalian bersuka cita teriak, yeay! Siapa yang bersuka cita hari ini? Yeay! Karena kita semua sudah bersuka cita, kita Iya. semua sudah seru-seruan bareng, dan kita sudah belajar firman Tuhan. Betul. Kita harus akhiri Superbook Kids Club kita hari ini. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi Jelas banget. dengan yang lebih seru lagi. Betul. Pasti. Oke. Nah, tadi kan kita doa Hmm? pembuka dari Jeremy. Berarti kan Anda? Berarti tutupnya Gea dong. Oh, oke ya. Iya, oke ya. Gea siap tutup dalam doa? Siap. Oke. Yuk. Oke. Adik-adik di rumah yuk sama-sama kita lipat tangan ya. Kayaknya berdiri deh bagus ya. Wah, boleh. Ya, karena kan Kananda, Kak Hevi, Jeremy, dan Gia berdiri ya, semua adik-adik yang di rumah juga berdiri dong. Betul. Oke, yuk berdiri semuanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekarang kami sudah selesai Superbook Kids Club. Tuhan berkati Tuhan apa yang membuat kami minder agar kami lebih percaya diri ke depannya. Tuhan juga berkati kami sudah hadir di Superbook Kids Club hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.